cantik kan bunga mawarnya? Mama masih inget kan waktu dulu kita suka menanam bunga ini? Ternyata Bu Sarah yang menanam bunga mawar ini. Kirana menganggap aku sebagai Bu Sarah. Itu sebabnya dia merasa aku menanam ini bersamanya. Ayo Ibu Sarah. Go, Ibu. Ibu, Ibu ngapain sih, Bu? Mau bawa aku kemana, Bu? Ada apa itu? Ibu. Ikut saya. Bu. Ibu. Buat. Ya, sini. Ibu kenapa sih, Bu? Sini. Tidak. Kamu. Ibu salah aku apa sih, Bu? Ibu kenapa giniin aku, Bu? Kamu tidak usah pura-pura. Apa yang kamu lakukan semua ini semua serba salah. Kamu masuk di rumah sini semua salah. Kamu menghancurkan semua keluarga saya. Kamu menghancurkan masa depan cucu-cucu saya, Nadia dan Dani. Oke? Maksud Ibu apa sih, Bu? Kanza! Kanza! Ibu, ada apa ini? Kenapa Ibu kasar sekali sama Kanza? Seperti itu, Kanza. Kamu ceraikan dia sekarang. Kirana, sayang, kamu masuk dulu ya. Masuk dulu, nak, ya. Gak apa-apa, kamu masuk dulu. Ayo, Kirana. Ya, pintar, masuk dulu. Ayo, Kirana. Apa kamu tahu laki-laki yang mencoba menganiaya Nadia? Itu semua tadi itu mantan muridnya Kansa. Dia ini dendam pada Kansa, makanya digonain Nadia untuk membalas dendam sama Kansa. Jadi perempuan ini memang banyak masalah di rumah ini. Kamu ceraikan dia sekarang. Talak dia. Drama. Bayu, kan ibu udah bilang sama kamu, akar dari masalah semua ini adalah dia, perempuan ini. Kalau kamu mau menyelamatkan keluarga ini, kamu talak dia sekarang juga. Sejak kamu masuk di rumah ini, semua banyak masalah. Sudah, kamu pergi sekarang. Pergi! Pergi sekarang! Ibu. Kamu... Ibu. Cukup, Ibu. Aku tidak akan menceraikan Kanza. Kanza itu adalah istriku. Kamu tuh lebih memiliki dia daripada anak-anak kamu, ya? Aku memilih Kanza untuk anak-anak, Ibu. Semua demi anak-anak. Justru karena dia. Bukan karena Kanza. Itu karena Ibu. Jadi kamu sekarang menyalahkan ibu. Harusnya Ibu membantu Kanza untuk merawat anak-anakku. Bukan justru memprovokasi mereka. Ibu pikir Bayu nggak pernah tahu situasi di rumah ini? Kalau ada orang yang berusaha untuk menyatukan rumah tangga ini, Kanza orangnya, Ibu. Bukannya Ibu mempersatukan rumah tangga ini,
Justru malah ibu membuat kami itu menjadi menderita, menjadi sengsara. Dan anak-anakku harus menanggung semua penderitaan itu. Bayu, pasti wanita ini sudah mencuci otak kamu. Sampai kamu berani ngelawan ibu. Hah? Dia istriku, Bu. Kanza sah sebagai istriku di mata hukum. Bayu nggak mengerti sama ibu. Kenapa ibu benci sekali sama Kanza? Hanya karena Kanza itu bukan dari keluarga seperti kita, Ibu. Karena Kanza itu berasal dari keluarga yang miskin, yang susah. Kamu benar-benar sudah dibutakan sama perempuan ini. Cukup, Ibu. Ibu harus bisa menghargai istriku. Aku akan menghancurkan televisi supaya kamu bisa lihat kebenaran. Nih, Ibu, udah. udah, kamu masuk. Masuk. Gue harus dengar baik-baik. Biar gue tahu apa rencana mereka selanjutnya. Masuk. Masuk. Oh my God! Apa ini nama Oma jahat? Oma! Duduk di sini sama Oma, ya. Kamu dengar baik-baik ya. Orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa hidup lagi, tidak bisa kembali lagi. Kanza itu bukan mama kamu. Mama kamu itu Mama Sarah. Oma jahat. Oma kenapa ngomong kayak gitu? Mama aku nggak pernah bohong. Mama bilang kalau Mama akan datang lagi dengan wajah yang baru, Ma. Kanza, harusnya aku yang pantas disalahkan untuk semua masalah ini, bukan kamu. Maafkan aku. Aku yang tidak bisa memberikan cintaku untukmu. Aku nggak bisa bikin diriku supaya bisa mencintai kamu. Karena satu tempat itu hanya untuk Sarah. Kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istriku. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku, ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Kamu adalah wanita yang aku nikahi. Saya terima nikahnya Kanza binti Irwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Dan sudah menjadi tugasku untuk memastikan kalau kamu diterima di rumah ini.
Karena kamu adalah istriku yang sah aku nikahi. Dan itu adalah janjiku untuk kamu dan Sarah. Aku cuma mau bilang, aku pasti selalu ada di hati kamu. Dan aku selalu ada di hati anak-anak kita. Ya. Biar bagaimanapun juga anak-anak harus ada yang jaga. Anggap aja ini permintaan terakhirku. Kamu harus janji sama aku. Kamu tetap harus menikah lagi. Belahan jiwaku sudah meninggal. Dan Sarah adalah saksinya. Aku ngerti kok, Mas. Aku nggak akan pernah untuk gantiin posisinya Sarah. Karena di hati kamu cuma ada Sarah, Mas. Tapi aku senang dan bahagia, Mas. Kamu kasih ruangan kecil di hati kamu buat aku. Mas, tapi bener kok Mas apa kata Ibu. Mendingan kita harus lebih waspada. Takutnya nanti anak-anak kenapa-napa. Aku sebagai bapak seharusnya bisa lebih khawatir. Dan ibu juga seharusnya bisa berpikir jernih, bukannya malah bikin tambah runyam seperti ini. Mas, mendingan kita ke kantor polisi aja, Mas. Supaya kita bisa sketsa wajahnya Kevin dan dia bisa dicari dan bisa langsung ditangkap, Mas. Iya kan, Sa? Kamu benar. Ayo, kita ke polisi. Mama di mana? Kirana! Kirana! Kanza langsung merespon tanpa berpikir apapun. Seolah-olah anak-anakku adalah anak-anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang memanggil. Mampus gue mau dilaporin ke polisi. Aduh, bisa masuk penjara nih gue. Kanza itu benar-benar sudah mencuci otaknya. Kira apapun yang saya omongin dia udah nggak mau percaya. Mama! Sayang, ada apa, Nak? Ada apa? Ma, bilang ke Oma ya, Ma. Kalau Mama adalah mama aku. Tapi dengan wajah yang baru. Soalnya Oma terus bilang kalau orang meninggal gak bisa kembali lagi. Terus aja kamu bohongin dia. Karena memang cuma dia yang bisa kamu bohongi. Ma, bilang ke Oma, Ma. Kalau Mama adalah mamaku satu-satunya, Sarah. Bagaimana ini? Kalau aku mengatakan apa adanya, hati Kirana bisa hancur. Tapi kalau aku bohong, aku seolah memanfaatkan Kirana. Dia tetap mama kamu.
tapi dengan wajah yang berbeda. Aku juga mengira begitu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Mas. Mas sudah nyelamatin aku dari pilihan yang sangat sulit. Kanza, pernah kamu berpikir bahwa hidup kamu sebelumnya adalah kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, lalu tiba-tiba ada sebuah tombol, lalu kamu tekan, kemudian semuanya berubah menjadi kehidupan yang sangat sulit seperti ini. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Sampai kapanpun akan selamanya seperti itu, Mas. Padahal aku cuma minta satu hal sama kamu. Apa itu? Untuk percaya sama aku, Mas. Mas, ya Allah, Mas. Mau apa motor itu? Mas. Kanza! Mas. Mau apa kamu? Mas. Mas. Kanza! Mas, payung kamu lepas. Mas, payung. Mau apa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kalau orang itu sampai pukul kamu dengan batu bagaimana? Yang penting kamu gak kenapa-napa, Mas. Kalau sampai kamu kenapa-napa, emang anak-anak gak sedih, Mas? Masa anak-anak harus kehilangan kamu juga? Terus mereka gak punya orang tua? Ya udah, coba masuk. Ayo. Kalau sampai Kanza sama Bayu ngelapor ke polisi, gua harus bikin strategi baru. Gua harus masuk ke dalam rumah sakit itu secara diam-diam. Ibu ingat-ingat dan ceritakan detailnya, jangan sampai ada yang kelewat ya, Bu. Baik, Pak. Jadi, pertama-tama saya mendapatkan WhatsApp dari anak saya, Nadia. Lalu ketika saya udah menuju ke sana, Nadia Sherlock nih. Ini pasti tempat Riko sekap dia. Pak, kayak kita harus muter balik deh, Pak. Kita ke apartemen di Jalan Kembangan. Gimana, Bu? Masih ingat, Bu? rambutnya sedikit keriting, pendek. Dan dia laki-laki.
dia laki-laki. Kanza. Kanza, kamu kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Bu, kita teruskan lagi sketsanya ya. Gimana Bu ciri-cirinya? Maafin saya, Pak. Saya rasa saya udah mulai lupa dengan wajah pelakunya, Pak. Karena saya panik. Jadi saya cuma sekilas saja ngeliat wajahnya. Bu, tenang dulu Bu. Coba Ibu ingat-ingat kembali bentuk wajahnya, bentuk matanya, bentuk hidungnya Bu. Kanza, kamu tenang aja. Pikirkan tenang-tenang ya. Jangan stres. Halo, Dr. Rafiq. Gimana keadaan Dani? Iya. Iya, saya ada di sini kok. Kamu gak usah khawatir, Kanza. Ada dokter itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Bagaimana Kanza? Katanya Dr. Rafiq, keadaan dia udah mulai membaik. Lagi pula Dr. Rafiq juga yang ngejagain Dani. Syukurlah. Mas, udah kamu tenang ya. Mas. Gua akan tunggu sampai keadaan aman, baru gua temui Dani. Mas, maafin aku ya. Aku nggak bisa mengingat wajah pelakunya. Kanza, wajar. Saat itu pasti kamu lagi panik sekali dan tegang. Tapi ingat, begitu kamu ingat wajah orang itu, langsung kasih tahu aku, biar aku langsung lapor ke polisi, ya? Iya, Mas. Ya, Ibu. Bayu, Ibu minta kamu bawa pulang Nadia ke rumah. Dia lebih aman tinggal di rumah sini daripada dia terpenjara. Ibu, kita nggak bisa membawa pulang Nadia. Dia masih dalam perawatan dan masih menjalani terapi dari psikolog. Kalau dibawa pulang sekarang, nanti pengobatannya nggak tuntas, Bu. Bayu, Nadia itu kan bisa bolak-balik ke klinik untuk periksa. Nanti biar Ibu yang antar. Coba kalau Kevin ikut ke sana, bagaimana? Ibu khawatir. Oke, Ibu tenang. Baik, Bayu nanti bawa Nadia pulang ya. Ibu tenang aja. Ini Bayu juga baru selesai dari kantor polisi, ya? Kanza mana? Ibu pengen ngomong sama dia. Ibu, apapun yang ingin Ibu katakan kepada Kanza, Ibu katakan saja sama Bayu. Nanti akan Bayu sampaikan ke Kanza, ya Ibu ya? Bayu, kamu tuh kok kelewatan banget sih? Hah? Apa Ibu harus ke sana ngomong sama Kanza? Ya. Sebegitunya kamu jaga Kanza sampai Ibu tidak boleh ngomong. Sekarang cepat, kasih teleponnya sama dia. Ayo. Mas, biar aku yang ngomong sama Ibu. Halo, Bu. Penyihir, saya nggak tahu jambi-jambi apa yang kamu kasih ke Bayu. Tapi sekarang
Kamu dengar baik-baik ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama cucuku, aku yakin anakku akan menggotong peti mati keluar dari rumah ini. Kalau kamu tidak mau keluar dengan sukarela, kamu akan keluar sudah di dalam peti mati. Kanza, maafkan ibuku ya. Kalau ada kata-kata yang tidak enak buat kamu, maafkan dia. Wajar mas, namanya juga Oma. Dia pasti khawatir sama cucu-cucunya. Dia cuma pengen cucu-cucunya selamat. Dan omongan dia yang lain juga aku ngambil hati kok mas. Terbuat dari apa hati wanita ini? Begitu baik, sabar, dan kuat. Kanza, kamu kenapa lagi? Ada apa? Nggak apa-apa kok mas. Tapi kayaknya apa yang ibu omongin kayak bener deh mas. Kayak lebih baik kita bawa Nadia pulang. Tapi sebelum bawa Nadia pulang, kita juga harus telepon dokter Rafiq supaya Dani juga pulang mas. Kenapa kita harus membawa Dani pulang juga? Dani itu baru selesai dioperasi. Jahitannya aja juga belum kering. Iya, tapi aku khawatir sama anak-anak kita mas. Kevin masih berkeliaran di luar sana. Aku takut mereka kenapa-napa. Halo. Kok? Gila lu ya? Sekarang gue jadi buronan tau gak lu? Ini kalau Nadia bener-bener bakal dibawa pulang. Terus kalau dia cerita tentang gue gimana? Kevin, lu tenang aja dulu, Vin. Lu jangan tenang-tenang aja dong. Lu gak ngelakuin apa-apa. Lu bisa diem nggak terus dengerin omongan gue? Dengerin gimana? Sekarang nasib gue terancam. Lu sengaja ya? Mau jeblosin gue ke penjara? Gue nggak bakalan biarin lu masuk penjara. Karena itu akan membahayakan diri gue. Sekarang, lu pastiin Bayu sama Kanza supaya nggak sampai ke klinik. Nadia biar gue yang ngurus. Lu tenang aja sekarang. Pokoknya lu beresin si Bayu. Dia enak ngomong ini itu. Sekarang gue gimana nih? Kenapa pakai macet segala sih? Nggak tau gue lagi buru-buru apa? Mau kemana lo? Hah? Gak bakal bisa lari lo dari gua. Mas! Hati-hati mas. Orang itu nyalip-nyalip seenaknya. Dia bukan cuma membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Sembarangan. Gua akan halangin mereka supaya mereka nggak bisa jemput Nadia di klinik. Tuh orang mau kemana sih? Mau ke kiri atau ke kanan? Udah biarin aja lah. Iya, kita kan harus segera ke klinik untuk menjemput Nadia. Tapi dengan adanya orang itu, kita jadi terlambat nih. Terus klakson yang kencang. Nggak peduli gua. Mau ngapain sih dia? Ada apa ya dengan mobil ini? Ya Allah, tolong kami ya Allah. Tolong jangan biarkan anak-anak kami dalam bahaya. Jagalah mereka ya Allah. Gua akan ngelakuin apapun. Gua nggak di penjara. Mas. Ini kenapa dengan bannya? Mas, ada apa mas? Rasain lo.
kayaknya bocor. Sebentar, aku periksa dulu ya. Iya benar, bannya pecah. Ya ampun, ada-ada aja. Kita lebih baik lanjut naik taksi aja ya. Iya, Mas. Makanya, jangan coba-coba main sama gua. Kayaknya dari tadi nggak ada taksi yang lewat ya. Apa kita naik taksi online aja? Boleh, Mas. Aku pesenin dulu ya, Mas. Sebentar, itu ada taksi biasa. Mas. Gara-gara tadi macet, gue bisa jadi telat ini. Bagus gue dapet jalan lain. Itu kan Bayu sama Kanza. Kalau kayak begini, mereka bisa lebih dulu sampai ke klinik daripada gue. Halo? Halo Kevin, gue bilang apa? Hah? Lu hentikan Kanza sama Bayu, tapi apa? Gue ngeliat mereka tadi lewat di depan mata gue naik taksi. Hah? Lu gimana sih? Ngerjain pekerjaan gampang aja lu nggak becus. Udah, lu slow aja. Selo ngaco lu ya? Mereka itu nggak bakalan sampai klinik. Percaya sama gua. Udah, lu tenang aja, Bos. Nah, gimana? Pintar juga lu, Vin. Kucok. Pak. Ya, Pak. Bapak kayaknya salah jalan. Ini bukan jalan yang saya ingin tuju. Seharusnya di perapatan terakhir tadi itu Bapak belok kanan. Iya, Pak. Mendingan muter balik aja, Pak, biar nggak jauh. Pak, ini jalan yang benar. Saya nggak mungkin salah belok. Kan saya sudah sering lewat sini. Enggak, Pak. Bapak salah jalan. Nggak mungkin salah, Pak. Ini sudah benar, Pak. Bapak salah jalan, mendingan putar balik aja. Putar balik aja sekarang. Pak, berhenti! Laluan. Ini, ambil aja semua. Makasih, Pak. Ayo, Kanza. Oke, Kanza. Untung banyak gua. Mas, di sini sepi banget lagi, Mas. Ya, mudah-mudahan aja di sini ada taksi kosong yang lewat. Mau Bisa- aku pesenin online aja, Mas? Iya, bisa-bisa sampai di kliniknya Nadia itu sore hari. Iya sih. Yaudah, Mas, aku pesenin dulu ya. Kalian nggak akan pernah bisa kalahin permainan Riko. Ini taksi online-nya masih lama. Nggak tahu nih, Mas. Seandainya taksi tadi itu enggak nyasar, kita udah sampai dari tadi.
Pengen ke klinik tempat Nadia dirawat aja. Hambatannya banyak sekali. Kenapa dengan ini semua? Aku kok punya firasat buruk ya. Semoga nggak terjadi apa-apa. Dan semoga ini cuma firasat aku aja. Apa itu dia? Iya Mas. Kanza. Aku gak akan biarin sesuatu terjadi sama anak-anak. Bukan karena aku takut dengan ancaman ibu. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu sama anak-anak, Mas Bayu pasti sedih dan hancur. Gue harus tunggu sampai petugas itu pergi. Jangan sampai ada yang curiga. Ternyata mereka udah sampai sini. Si Kevin gimana sih? Kok mereka bisa sampai ke sini? Sayang. Apa kabar sayang? Kamu nggak apa-apa? Pak, aku mau pulang, Pak. Aku nggak mau di sini. Aku nggak betah di sini, Pak. Iya sayang, iya. Papa tahu. Udah, kamu diam aja ya. Sabar nak ya. Rencana gue berantakan. Tapi jangan sampai yang lain juga gagal. Nadia, Papa mau tanya. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Hah? Kenapa? Kamu sampai takut lihat Papa. Ada apa? Mas, kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh, Mas. Nanti aja ya. Kenapa sih kamu selalu muncul dimanapun aku berada, ha? Semenjak kamu muncul di dalam keluarga aku tuh jadi kacau balau, tahu nggak? Pak, kenapa Pak ajak dia ke sini, Pak? Kalau aku disakitin lagi gimana, Pak? Nadia, kamu jangan bicara seperti itu sama Mama Kanza. Pak, dia tuh bukan mama aku, Pak. Dia nggak bakal bisa ganti posisi mama aku. Tahu nggak mau ngeliat muka dia, Pak? Susar. Aku nggak mau ngeliat muka dia lagi, Pak. Aktingnya sangat bagus sekali. Susar. Mau pulang. Tolong siapkan anak saya mau membawa anak saya pulang, nggak jadi dirawat di sini. Baik, Pak. Tapi tolong, siapkan juga suster yang bisa merawat anak saya di rumah ya. Sebentar ya, Pak. Pergi kamu. Udah Nadia, udah. Kamu pulang. Kamu sekarang sudah aman tinggal di rumah ini. Kamu jangan berpikir macam-macam sayang ya. Kamu istirahat aja ya. Untuk kesembuhan kamu. Tapi Oma, aku nggak mau Kanza tinggal di rumah ini. Aku mau dia pergi dari sini, Oma. Udah cukup Oma sama Papa aja yang gantiin posisi Mama. Aku nggak mau Kanza yang gantiin posisi Mama, nggak akan, Oma. Tolonglah Oma, bantuin aku. Ya sudah, kamu tidak usah khawatir. Ya. Pokoknya begini, sekarang kamu tenang aja.
Ya, pokoknya biar nanti Oma semua yang selesaikan. Kamu harus percaya sama Oma. Dia pasti akan keluar dari kehidupan kita. Hati-hati panas, Mas. Ya, terima kasih. Siapa ya? Nggak tahu, bentar aku cek dulu ya. Iya. Misi, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, perkenalkan saya Raka. Saya ditugaskan dari klinik untuk merawat anak ibu yang bernama Mbak Nadia. Saya tanya suami saya dulu ya sebentar. Ya. Mas, ada orang katanya dari klinik mau ngerawat Nadia. Oh iya betul. Aku pesan perawat dari kliniknya Bu Tantri untuk mengurus Nadia. Karena nggak mungkin kan kita mengurus Nadia ke klinik terus bolak-balik juga ngurus Dani. Sekarang di mana? Suruh masuk aja. Oh ya, bentar ya Mas. Mas, silakan masuk. Baik. Silakan. Ini Mas. Ini dengan Mas siapa? Maaf, saya Raka. Kanza, bisa tolong antarkan Mas Raka ke kamar tamu untuk sementara dia akan tinggal di sana. Iya Mas. Sebentar, Mas Raka. Apa kita sebelumnya pernah ketemu? Mungkin kita pernah ketemu di klinik itu, Pak. Iya, benar juga. Mungkin di klinik. Ya, silakan aja. Mari. Misi, Pak. Raka. Lu santai, Raka. Lu itu sekarang lagi liburan. Dan tugas lo lagi digantiin sama anak buah gua. Namanya Kevin. Raka, kalau liburan lu masih mau panjang, lu harus kerja sama gua. Tapi kalau lu nggak mau panjang liburannya, lu akan tahu sendiri akibatnya. Silakan Mas. Mas, ini kamarnya. Yaudah, saya tinggal dulu ya. Oke, terima kasih, Bu.
Halo. Halo Kevin, gimana? Aman Pak. Saya sudah nyampe di rumah Pak Bayu. Rintangan pertama kita udah berjalan mulus. Bagus Kevin, bagus. Sekarang kita akan mulai pestanya. Kenapa Kansa? Aku khawatir deh Mas sama Dani, Mas. Kenapa kita nggak jemput dia aja untuk bawa pulang ke sini aja sih, Mas? Aku juga berpikir yang sama. Atau begini aja. Sekarang juga aku jemput Dani ke rumah sakit dan kamu di rumah aja ya. Jagain Nadia, bagaimana? Iya Mas, aku jagain Nadia. Sudah, aku berangkat sekarang ya. Hati-hati Mas. Mudah-mudahan ya Bu, Nona Dia makannya banyak biar cepet sembuh. Iya, semoga aja ya Bu ya. Kamu siapa? Kamu ngapain Mas? Maaf Bu, saya salah kamar. Saya cari kamarnya Mbak Nadia. Soalnya sekarang waktunya jam minum obat. Oh, iya. Ikut sama saya ya. Sayang bentar ya. Iya, Ma. Kan Mas? Ini lucu banget lihat deh, Ma. Nih, Nadia. Mana Papa? Papa lagi keluar sebentar, lagi mau ngejenguk Dani, kenapa? kamu jangan pura-pura baik di sini. Bayu tidak ada di sini. Kamu tahu tidak ada yang bisa kamu tipu dengan kebaikan kamu. Sekarang kamu keluar. Keluar! Iya Bu, nanti aku keluar. Tapi sekarang waktunya Nadia untuk diperiksa dan dikasih obat. Itu siapa? Oh, itu Raka Bu. Dia ditugaskan dari klinik untuk merawat Nadia. Permisi Non, ini makan malamnya. Makasih Bi. Udah, sekarang kamu keluar. Kenapa kamu masih di sini? Dia malah nanti tambah sakit kalau lihat kamu. Iya Bu, aku keluar. Keluar. Kamu makan ya. Begini Kanza, kata dokter jaga di sini, Dani masih harus berada di sini untuk beberapa hari lagi. Oh gitu Mas. Emang nggak bisa lebih cepat ya Mas? Terus kata dokter Rafiq apa Mas? Aku juga sudah menghubungi dokter Rafiq dan dia mengatakan yang sama. Alangkah lebih baiknya Dani itu dipulihkan dulu kondisinya untuk beberapa hari lagi di sini. Ya udah kalau misalkan kata dokter Rafiq seperti itu Mas. Dokter pasti tahu yang terbaik buat Dani. Jadi ya kita ikutin aja Mas. Kita juga udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi Mas. Untuk beberapa hari ke depan, kita secara bergantian harus menjaga anak-anak ya Kanza. Mas, udah kamu tenang ya. Tugas kamu dan beban kamu, aku juga akan urus Mas. Terima kasih. Aku tutup dulu ya teleponnya ya. Iya.
Kamu udah makan kan? Iya. Enggak. Iya. Kamu kan sekarang udah habis makan. Nah, kamu istirahat. Ya sayang ya? Iya, Oma. Ini obatnya, silakan diminum. Semua takaran dosisnya sudah ada di botolnya. Kamu minum dulu obatnya ya. Kenapa kamu masih berdiri di situ? Kan sudah selesai minum obatnya. Ya sudah sekarang keluar. Iya, baik, Bu. Permisi. Bos, gue udah gak mau lagi ya nyamar-nyamar kayak gini. Spot jantung gue dari tadi. Kalau kesempatan itu datang, gue habisin semuanya. Nadia sama Kanza sekaligus. Berarti itu Kanza ya? Dia bagian dari gue. Lu cuma harus lakukan apa yang gue suruh. Mas Raka ngapain diam di sana ya? Ada apa? Mas, ada apa? Kok diam di situ? Mas, Iya. kamu lagi nyari sesuatu. Nadia gimana? Udah dikasih obat? Sudah, Bu. Tadi saya sudah kasih obat ke Mbak Nadia. Terus saya baru ingat kalau saya tuh belum makan. Makanya tadi saya pengen keluar, pengen beli makanan. Oh, ya ampun, saya minta maaf. Saya belum nyiapin makanan buat kamu. Mendingan gak usah cari di luar. Kamu ke dapur aja, minta sama Bina. Kamu mau makan apa, pasti dia siapin. Baik, Bu. Nanti saya ke sana. Ya, saya mau istirahat dulu ya. Silakan. Semoga Mas Bayu belum tidur. Halo sayang. Riko. Riko, mau ngapain kamu, ha? Kamu ngapain di sana? Kamu tenang aja, Kanza. Bayu baik-baik saja kok. Dia sedang mengurus administrasi. Kamu ingat, di sini ada Bayu dan juga Dani. Kalau kamu mau mereka selamat, kamu harus datang ke rumah sakit ini. Segera. Apa yang mau kamu lakuin sama mereka, ha? Riko, kamu lagi di sini? Apa itu handphoneku? Iya, benar Pak Bayu. Ini tadi ada telepon dari Bu Kanza. Tadi saya angkat karena saya pikir ada sesuatu yang penting dari Bu Kanza. Ini Pak Bayu. Ya, halo. Kanza? Mas, tapi Mas saya ngapain dia, Mas? Ngapain dia di sana? Ya, mungkin Riko memang mau menjenguk Dani. Terima kasih sudah datang. Iya Pak Bayu.
Diam nggak lo? Lu bisa mati sama gue. Ya Allah. Ya Allah, gimana nih? Riko bisa ngelakuin apapun apa yang dia mau. Apa aku kesana? Tapi Mas Bayu minta aku untuk selalu di rumah, untuk jagain Nadia. Ya Allah, aku mohon ya Allah. Ya Allah, tolong lindungi keluargaku ya Allah. Ya Allah, tunjukkan padaku apa yang harus aku lakukan. Aku mohon ya Allah. Jangan biarkan iblis itu membahayakan keluargaku. Diam. Kamu kan perawatnya Nadia. Kenapa kamu lakukan ini? Jauh dari saya. Sana. Nadia. 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 Apa yang kamu lakukan pada cucu saya? Gue sengaja ngebukam dia. Supaya dia nggak ngelapor gue ke polisi. Kamu tuh siapa sebenarnya? Mau tahu gue siapa? Gue Kevin. Bagaimana bisa kamu masuk di rumah ini? Itu masalah kecil. Pokoknya jangan sakiti cucu saya. Kalau lu mau cucu lu selamat, pastikan dia jangan sampai ngelaporin gue ke polisi. Karena gue datang ke sini cuma mau balas dendam sama Kanza. Berarti tujuan kita tuh sama, musuh kita tuh sama. Sah. Maksudnya? Kamu kan membalas dendam sama Kansa, ya kan? Saya itu ingin Kansa keluar dari rumah ini. Kalau kamu memang mau nyakitin dia setelah dia pergi dari rumah ini. Karena kalau di sini kamu tuh tidak punya kesempatan. Rencana Riko juga sama. Dia ingin Kanza keluar dari rumah ini. Oke, deal. Ya Allah. Aku adalah manusia yang tak berdaya ya Allah. Aku hanya berharap sama Engkau ya Allah. Cuma Engkau yang bisa menyelamatkan keluargaku, suamiku dan anak-anakku ya Allah. Tolong lindungi mereka. Ya Allah. Aku kesana nggak ya? Kalau aku kesana, Mas Bayu pasti marah sama aku karena aku disuruh di rumah. Gimana ini? Mana tuh perempuan? Nggak ada. Aku harus cepat-cepat ke rumah sakit ini dan kasih makanan ini ke Mas Bayu. Di rumah kamarnya baik banget sih. Udah kayak hotel aja. Tapi gue harus cari kamar Nadia. Raffi, Baik. ini bagaimana kondisinya Dani? Hasil tes lab Dani udah keluar. Lalu? Hasilnya bagus. Dani sudah nggak ada luka dalam lagi. Syukurlah. Aduh, dia mau pergi kemana itu? Aduh, ini mencurigakan. Maaf, sebentar ya Raffi. Halo,
Bayu, aduh, gawat. Gawat, Bayu. Ada apa, Bu? Apa sesuatu terjadi dengan Nadia? Hah? Iya, Nadia itu mimpi buruk. Terus dia histeris. Tapi ya sudah, ibu sudah menenangkan dia. Cuma karena dia terlalu takut, dia pingsan. Aduh, ibu jadi panik. Mana sih? Kansa nggak ada di rumah lagi. Aduh, jadi bagaimana ini? Bayu? Memangnya Kansa kemana, Bu? Dia pergi nggak bilang-bilang. Sekarang dia nggak ada di rumah. Aduh. Ibu tenang dulu. Di sana kan sudah ada perawat. Ibu minta tolong saja sama perawat. Dia pasti tahu bagaimana menangani Nadia. Sementara sekarang saya coba menelpon Kansa dulu, ya Bu? Gimana nih kalau Nadia sampai sadar? Bisa habis gua. Halo, Vin. Lu nggak ngerasain apa yang gue rasain di sini ya? Mending sebelum Nadia cabut, gue cabut duluan deh. Lu jangan cemen ya, dan teling nengek terus lu. Flip, lu awas kalau sampai berani-beraninya cabut ya. Awas, tujuan kita tinggal selangkah lagi, Kevin. Lu tenang aja, kok sampai ke Parno. Aman semuanya kok. Aman apa ya, Bos? Ini semua udah berantakan. Nggak sesuai apa yang kita rencanain dari awal. Lu jangan bikin gua makin marah ya. Pokoknya lu tinggal ikutin semua perintah gua. Lu bakalan baik-baik aja. Lu jangan sampai ngelakuin atau mengatakan sesuatu hal yang bodoh. Ngerti? Kacau. Ada masalah apa, Pak? Iya, Nadia itu kan masih trauma. Barusan dia mimpi buruk sampai pingsan. Aku sudah titip pesan sama Kansa untuk menjaga Nadia. Walaupun ada perawat di rumah, aku ingin sekali Kansa menjaga Nadia. Cuma Kansa pergi entah kemana, tanpa dapat izin dari aku. Coba kamu hubungi dia, Pak. Iya, ini yang ingin aku lakukan. Halo, Kansa. Kansa, sekarang kamu ada di mana? Kamu kan sudah aku pesan untuk menjaga Nadia. Kamu tahu apa yang terjadi dengan Nadia? Nadia itu mimpi buruk sampai pingsan. Aku ini ketakutan apa yang terjadi dengan Nadia. Iya mas, maafin aku, tapi masalahnya ini sebentar lagi aku mau sampai rumah sakit. Ini aku bawain makanan buat kamu mas. Kansa, aku kan bisa beli makanan di sini. Ya sudah, kalau kamu memang sudah mau sampai ke rumah sakit, gantian. Kamu sekarang menjaga Dani dan aku pulang ke rumah untuk melihat keadaan Nadia ya. Bayu, sebaiknya kamu tetap tenang ya, Bay. Aku tahu kamu sekarang mungkin sedang stres dengan kondisi anak-anak. Tapi kamu harus tetap tenang supaya kamu bisa menjaga anak-anak kamu. Iya, tapi. Oke, kalau gitu aku pulang dulu ya. Tolong titip Dani dan juga Kansa. Nanti Kansa datang ke sini. Oke, Bay, tetap tenang ya. Kamu hati-hati nyetirnya. Jangan sampai nanti terjadi apa-apa dengan kamu. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Bayu, apapun yang lo lakukan,
Gue pasti selalu punya cara untuk menghancurkan seluruh rencana lo. Maafin Oma ya Nadia. Maafin, Oma sudah minta bantuan pada orang yang pernah jahatin kamu. Tapi Oma harus bagaimana? Ini satu-satunya jalan supaya Kansa juga itu bisa keluar dari kehidupan kita selamanya. Gue dengerin dulu deh, nenek tua ini ngomong apaan. Oma janji, begitu kamu keluar dari kehidupan ini, pokoknya Oma akan kirim Kevin ke penjara. Pokoknya biar dia dihukum apa yang dia pernah lakukan sama kamu. Oma janji Nadia. Jadi mulai sekarang kamu yang sabar ya. Kurang ajar, nenek tua itu cuma memanfaatin gua. Dasar nenek lampir, licik, awas aja. Lu pikir lu bisa nyingkirin gua segampang itu? Nenek tua ini bener-bener rese ya. Dia sengaja mau manfaatin gua. Gua harus ngelakuin sesuatu sebelum gua terjebak dalam permainan nenek tua ini. Syukurlah ada Dokter Rafiq. Dok, terima kasih ya udah ngejagain Dani. Sudah kewajiban saya sebagai tenaga medis. Mudah-mudahan Dani lekas sembuh ya. Amin. Dokter itu kenapa ada terus di situ sih? Pakai lama lagi. Kenapa kamu masuk ke sini tanpa izin? Lu sengaja yang ngejebak gua? Lu manfaatin gua cuma mau dapat keuntungan lu, iya kan? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu tuh jangan berisik. Kamu keluar sekarang sebelum Nadia sadar. Yang pura-pura nggak tahu ya. Udah kamu keluar. Keluar! Kamu keluar sekarang! Keluar! Diam! Diam! Lu mau nantangin gue? Mau habis lu? Saya tidak tahu maksud kamu tuh apa. Sebaiknya kamu keluar sekarang. Keluar! Keluar! Nanti rencana kita ini jadi berantakan. Keluar! Keluar kamu! Lepas! Sekarang lu tahu kan siapa yang lu hadapin?
Hah? Satu penghalang udah berhasil gue singkirin. Tinggal nih anak yang harus gue matiin. Sekarang lu tahu kan siapa yang lu hadapin? Hah? Satu penghalang udah berhasil gue singkirin. Tinggal nih anak yang harus gue matiin. Lu harus mati, ya? Lu harus mati supaya lu nggak bisa ngelaporin gua ke polisi. Lu harus mati. Mati lu. Mati lu. Mati lu. Lu harus mati, ya? Lu harus mati supaya lu nggak bisa ngelaporin gua ke polisi. Itu apa yang terjadi dengan Nadia? Nadia! Itu suara berisik-berisik naon sih? Seperti suara nyanyinya. Hah? Lastri? Iya. Ya, ayo, kita lihat. Mereka! Kamu mau ngapain putriku kamu? Hah? Sini kamu. Kamu dibayar itu untuk merawat putriku. Siapa kamu? Siapa kamu? Hei! Lihat aja. Nggak akan aku biarkan lolos dia. Aduh, kenapa jadi kacau kayak gini sih? Sekarang gue harus kayak gimana nih? Pak Bayu, tolong ceritakan kejadian awal mulanya. Jadi hari ini Iya. saya menyewa seorang perawat dari sebuah klinik untuk merawat anak saya di rumah, Nadia. Waktu saya pulang, ingin melihat keadaan putri saya melihat orang ini sudah hampir mencelakai putri saya. Orang yang mencelakai ini sepertinya orang yang sama waktu mencelakai putri saya, yaitu kayaknya namanya Kevin. Kevin. Baiklah, kalau begitu kami akan buatkan sketsa wajah pelakunya. Apakah Bapak masih ingat wajahnya? Ya, tentu saja saya tidak akan pernah lupa orang yang sudah mau mencelakai ibu saya dan putri saya. Baiklah, kami akan proses masalah ini selanjutnya untuk tindak lanjut. Dan dengan adanya pembuatan sketsa wajah pelaku, kami akan sebarkan ke semua. Jadi Kevin cepat tertangkap. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Dan untuk ini, kami akan tunggu kehadiran Bapak di kantor untuk pembuatan sketsa pelakunya. Ya, tentu saja, Pak. Segera. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mari, Pak. Mari, Pak.
kira-kira kapan Dani bisa dibawa pulang? Segera setelah Dani sembuh, kamu bisa bawa pulang. Sebentar ya. Halo Mas. Kanza, dengar ini, ada kejadian yang tidak menyenangkan di rumah. Ternyata perawat yang aku sewa itu adalah Kevin. Astagfirullahaladzim. Iya, kemungkinan besar Kevin yang ingin menyalakai Nadia. Mas Nadia gimana Mas? Kevin udah ketangkep. Dia berhasil membuat ibuku pingsan. Saat dia ingin mencelakai Nadia, untung saja aku datang tepat waktu. Tapi orang ini berhasil kabur. Barusan aku sudah bicara sama polisi yang datang ke rumah. Bay, ini Rafiq, Bay. Halo, Rafiq? Kanza saat ini sedang shock sekali, Bay. Iya, Rafiq. Begini, Rafiq, tolong penjaga di rumah sakit untuk Dani diperketat. Penjahat ini berhasil lolos. Aku khawatirnya dia akan ke rumah sakit dan mencelakai Dani. Iya, Bay. Aku akan jaga Kanza di sini. Ya, baik Rafiq. Terima kasih ya. Gimana dok? Kanza, kamu tenang dulu, jangan panik. Ya masalahnya aku takut dok. Aku takut kalau misalkan anak-anakku kenapa-napa. Udah tau kan Kevin berkeliaran di luar sana. Kamu harus kuat, Kanza. Demi anak-anak kamu. Aku akan minta pihak rumah sakit untuk menjaga Dani lebih baik lagi. Kamu tenang dulu ya. Dokter mau kemana? Dok, tolong jangan tinggalin dok. Aku takut, dok. Aku takut kalau misalkan Dani kenapa-napa gimana? Aku akan segera kembali. Kamu tunggu di sini dulu ya. Bagaimana? Alhamdulillah ibu baik kok. Tensi darahnya juga bagus, normal. Syukurlah, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Bu. Oh ya, terima kasih. Pa, aku takut, Pa. Sayang, udah, kamu nggak usah takut ya. Tadi kan kamu lihat sendiri, banyak polisi-polisi yang datang, nanti orang jahatnya juga ditangkap. Pa, Apa? Mama mana? Mama lagi di rumah sakit, jagain Kak Dani. Nanti juga pulang. Bu, ayo Bu, kita istirahat. Iya Ibu, lebih baik istirahat ya Bu. Bisa takut, ya? Sama Papa. Kopi. Pak, ojek. Ya. Tolong anterin saya ke rumah sakit Cahaya Medika. Ayo buruan. Iya. Buruan. Ayo. Aduh. Ya. HP gue mana? Jangan-jangan ketinggalan di rumah itu tuh. Gak mungkin kalau gue balik ke sana lagi. Bisa bahaya nih. Bang, ayo jadinya. Ayo buruan. Nanti malam saya ke rumah ya Pak. Pak Dede, Pak Budi, bisa tolong ikut saya sekarang? Baik Pak. Baik. Mari Pak. Mari.
Kesini, Pak. Bapak, tolong berjaga di depan kamar ini. Dan jangan izinkan siapapun masuk tanpa izin saya. Baik, Pak Dokter. Masih, Pak. Ya, Pak. Kita jaga di sini, Pak. Dasar tuh dokter. Dia suruh satpam jagain kamarnya Dani. Makin susah aja gue buat masuk ke kamar si Dani. Sekarang gue harus pikirin bagaimana caranya biar bisa masuk ke sana. Riko, apa-apaan kamu, ha? Tolong kamu berhenti bersikap seperti ini, ya. Tolong kamu jangan sakitin keluargaku lagi, Riko. Kalau begitu, temui aku di belakang rumah sakit sekarang. Riko, tolong hentikan ini semua, Riko. Aku mohon. Kanza, aku cuma pengen kamu temui aku sekarang, sayang. Kamu udah gila, ha? Terus aku harus tinggalin Dani sendirian di sini. Aku tunggu kamu. Ya Allah. Sepertinya aman. Oke. Yuk. Bang. Kenapa? Helmnya? Oh, helm ya? Sorry ya. Bayarnya mana? Apa? Bayar? Oh, bayar. Berapa? 50.000. Ah, kabur aja. Waduh. Jangan berisik. Gua akan gua habisin sekarang. Nggak usah mama lagi loh. Berhenti kamu. Berhenti. Apa-apaan nih? Diam. Apa-apaan ini ini? Diam. Jawab. Pak, ini Kevin, Pak. Iya. Oh. Hah? Kamu benar Kevin? Hah? Jawab. Kamu benar Kevin? Ini salah paham, Pak. Ayo bangun. Bangun. Dia benar Kevin dan buronan kita yang kita cari dan. Ayo bangun. Bangun. Ayo bangun. 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 Pak, cepetan bawa dia pergi dari sini, cepetan, Pak. Ibu tenang saja. Dia akan kami amankan. Iya. Ayo, jalan. Sekarang jalan. Ayo. Kanza, awas lo ya. Gua ambil semua ini. Diam, Kanza. Diam, ya. Ayo, sekarang awas kamu, Kanza. Jangan, ayo awas kamu, Kanza. Ayo, jalan. Nanti jelaskan di kantor. Ayo, jalan. Ya Allah, tolong jagalah kami dari orang-orang jahat, ya Allah. Jadi kacau, semuanya kacau kan. Gimana nih? Tuh anak ngapain pakai datang sini segala sih? Gue harus ngelakuin sesuatu nih. Oke.
Halo. Halo Kanza. Kamu mau datang ke sini atau aku yang datang ke kamarnya Dani? Iya, aku datang ke sana sekarang. Kok Kanza terburu-buru ya? Ada apa ya? Lebih baik aku ikutin aja. Nggak ada siapa-siapa. Kanza, sekarang aku tidak main-main lagi Kanza. Kamu tinggalkan Bayu atau aku akan menghancurkan keluarga dia sampai akar-akarnya. Masih, Riko, kamu udah gila apa? Kanza, kamu sia-sia hidup dengan mereka Kanza. Kamu sia-sia Kanza. Kamu selalu berusaha untuk menjadi ibu yang sempurna. Tapi apa? Kamu tetap menjadi seorang ibu tiri. Kamu tidak dianggap dari keluarga itu. Kanza, sekali kamu melakukan kesalahan, kamu akan langsung ditendang di keluarga itu. Kanza, tempat kamu bukan di sana, tapi di sini, di samping aku sayang. Bukan urusan kamu. Lagi pula aku juga bakal bela keluarga aku kok mati-matian. Kanza, kamu tidak bisa membela mereka Kanza. Aku akan mulai dari Bayu. Aku akan habisin dia. Kanza! Kanza, jangan lari! Kanza! Kanza! Enggak, lepasin aku, lepasin. Bisa kemana-mana Kanza. Tolong. Kamu ngomong sama siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Gak usah ikut campur loh ya. Kamu bawa apa? Waduh. Lukanya cuma luka luar. Mudah-mudahan sebentar lagi juga sembuh. Dok, kapannya Dadi bisa dibawa pulang? Dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, sebaiknya Dani dibawa ke rumah aja. Daripada di tempat umum seperti ini. Makasih ya, Dok. Kanza? Halo? Iya Kanza? Mas Kevin udah ketangkep, Mas. Tadi datang ke rumah sakit karena dia mencoba untuk melukain Dani. Sudah aku duga. Kanza, aku ingin segera membawa Dani pulang ke rumah. Biar aku bisa mengawasi langsung anak-anakku. Dengan mereka berkumpul di rumah, dengan mudah kita bisa mengawasi mereka, ya kan? Bagaimana? Iya, Mas. Dokter Raffi juga udah ngizinin kok, Mas. Bagus. Aku segera ke sana ya. Makasih ya, Dok. Sama-sama Kanza. Ibu, aku mau ke rumah sakit. Ya, tolong titip Nadia dan juga Kirana. Jangan lupa untuk kunci-kunci pintu ya, Bu ya. Iya, jangan sampai ada orang jahat masuk ke sini lagi. Oh ya, Ibu. Orang yang kesini yang namanya Kevin itu sudah ditangkap sama polisi saat dia ke rumah sakit. Kenapa dia bisa datang ke rumah sakit? Ya karena dia juga ingin mencelakai Dani, Bu. Makanya aku ingin membawa Dani pulang secepatnya. Karena bagaimanapun juga anak-anak akan lebih aman di rumahnya sendiri. Iya, betul. Kalau begitu kamu cepat jemput Dani. Iya, Ibu. Kita jalan, Ibu ya. Ibu, Bu, ini handphone siapa ya, Bu? Gak tahu. Kamu nemu di mana nih?
Itu Bu, tadi di koridor, di bawah meja. Pas tadi Ningsih lagi bersih-bersih. Ya udah, kamu pergi aja ke sana. Iya Bu. Oh, ini punya Kevin. Coba sebentar. Di panggilan terakhirnya, dia menelpon bos. Berarti dia nggak kerja sendiri. Siapa bos ini ya?